juga pengaruh. Kita lagi naik mobil Bapak Ibu. Ini fenomena yang terjadi nih. Suaminya lagi bawa mobil. Kemudian setelah itu ada yang nyerobot. Kemudian ada yang nyerobot, gitu ya. Pas nyerobot, ucapan-ucapan kita itu apa? Nah, pada saat orang tua ngomong sesuatu nih di mobil, itu anak kita dengerin. Nah, so please hati-hati di situ. Ya. Jadi cobalah katakan sesuatu itu dengan bijaksana. Kita mesti pikir 2 kali sebelum kita ngomong sesuatu. Gitu ya. Permisi atau apa gitu ya. Pada saat kita makan di restoran, fenomena yang sering terjadi apa? Kita nggak sabar. Baru juga pesan menu, langsung bilang, tolong dong, cepet dong, gitu ya, bukan nggak pakai tolong lagi, cepet dong, kok lama banget sih? Ini mana nih, minumannya belum ada, ini makanan nggak ada sendoknya, ini apa sih? Kadang-kadang kita juga orang tua suka kayak gitu kan, itu anak ikut loh, jadi nggak sabar. Nanti anak akan lama-lama bertumbuh, dia akan begitu sama papa mamanya. Kok lama banget sih, papa kok mama begini sih gitu. Karena kita sendiri mencontohkan itu. That is a toxic worldview, gitu ya. So please hati-hati ya. Bapak Ibu, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Ini kata Alkitab ya, bukan kata saya. Tetapi siapa yang bisa menahan bibirnya berakal budi. So please take care of this. Nggak usah ke anak kita, ke istri kita, ke suami kita, ke pacar kita, ya, atau ke semuanya. Itu pasti akan sangat powerful. Jangan langsung nyeplos gitu loh. Itu yang menjadi kelemahan kita. Nyeplos langsung. Ya. Nah, siapa yang mau mencintai hidup? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu kata yang bagus ya. Ini dia nih. Ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu, toxic worldview itu juga bisa terjadi pada saat kita suka memberi janji-janji palsu. Bapak Ibu, saya ulangi ya. Pada saat kita suka mengiming-imingi anak atau memberikan janji palsu, itu juga toxic worldview sebenarnya buat mereka. Dan itu bisa menjadi potensi luka buat mereka. Contohnya, nanti kalau kamu lulus atau kamu bisa dapat 100, mama beliin PS5. Tapi kita nggak mikir budget kita ada atau enggak. Asalnya plus aja gitu. Nanti pas anaknya dapat 100, Pak, mana PS5-nya? Nanti aja ya, PS3 dulu ya gitu. Atau kita malah mengalihkan ke hal-hal yang lain. Itu jangan Bapak Ibu. Atau kita janji palsu. Nanti kita habis ini kita pergi ya, supaya anak nggak rewel, supaya anak nggak nangis. Kadang-kadang kita suka mengiming-imingi dengan hal-hal yang membuat dia seneng kan. Nanti mama beliin mainan ya, yang penting dia diem dulu. Udah ya, nanti mama beliin ayam, nanti mama beliin es krim, yang penting dia diem dulu. So, that is the toxic worldview also. Gitu ya, jadi hati-hati. Pada saat anak nangis, peluk aja udah. Itu yang penting. Pada saat anak rewel apa? Peluk aja udah cukup. Anak itu hanya butuh touching, hanya butuh attachment. Gitu ya. Kayak misalkan contoh tadi gitu ya. Pada saat seperti itu, hugging aja udah cukup. Gitu. Atau kita langsung elus kepalanya sampai ke bawah. Kadang-kadang sensori fisioterapi gitu ya, itu kan kadang-kadang suka ada tuh. Makanya ada terapi namanya sensori integrasi sama terapi okupasi. Itu sebenarnya mirip-mirip seperti itu untuk memanajemen emosi anak. Cukup. Tapi kadang-kadang kan kita kan pada saat anak rewel atau pada saat anak nangis kita kan jadi stres kan. Pikirannya adalah kalau bisa dia diem saat itu. Jadi kita yang ada adalah kita justru keluarin janji-janji atau kata-kata yang iming-iming. Nah itu yang kalau bisa dihindari. Gitu ya. Oke. Nah, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bapak Ibu, saya menggarisbawahi berusaha mendapatkannya. Artinya apa? Kita sebagai orang tua, kita nggak mungkin mengharapkan anak kita itu bisa langsung jadi baik. Jadi kita yang harus berusaha mendidiknya menjadi baik. Ibu-ibu guru di sini, jangan mengharapkan kelas kita kedatangan murid-murid yang sudah pasti baik-baik. Di kelas atau di sekolah tempat saya melayani, itu guru-guru setiap tahun pasti stres ketemu dengan saya. Pak, ini anak-anak yang di kelas saya bagus-bagus nggak? Pinter-pinter nggak? Saya suka bilang sama guru-guru saya, kalau misalkan sekarang anak-anaknya bagus-bagus, baik-baik semua, ya saya hanya butuh satu guru doang untuk semua anak. Betul nggak? Ya kan? Ini karena saya ada di sekolahan juga.
Jadi kalau kita jadi guru-guru, anak-anak yang datang pada kita dengan usia kelompok bermain, TK, TKB, sudah pasti mereka tidak dalam kondisi langsung bisa seperti yang kita harapkan. Yang penting adalah kita berusaha untuk terus mengupayakan saja untuk dia bisa konsentrasi, bisa lebih tenang dan gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini terakhir, kalau kita bicara mengenai toxic, gak adil kalau saya gak kasih tips how to be the wise parenting ya. Nah so wise parenting itu apa? Silakan bisa ingat 4D ini saja. Bapak Ibu boleh lupakan sajalah wajah saya ini ya, gak penting juga diingat ya. Tapi yang penting adalah 4D ini. Untuk menjadi orang tua yang bijaksana, kita perlu 4D. Dampingi, dengarkan, doakan, dan dekatkan. Dampingi. Nah ini yang penting. Dampingi itu bukan hadir kayak tadi pagi yang tadi saya bilang. Kita cuma ada di rumah tapi kita nggak ada feel-nya dengan mereka. Jadi dampingi itu betul-betul memang kita dampingi. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Apakah ini pendampingan? Jawabannya enggak ya. Pendampingan? Of course not. Makan bersama di restoran pendampingan bukan? Menurut saya juga enggak. Jadi jangan katakan pada saya bahwa saya sedang family time dengan keluarga kalau pada saat kita makan sama keluarga kita di restoran tapi masing-masing main game. Itu bukan pendampingan. Tapi pendampingan adalah seperti ini. Papanya ikut terlibat di dalam PR anak, ikut bergumul bersama dengan sulitnya si anak mengerjakan tugas. Itu yang penting. Bapak Ibu masih kental di pikiran saya, waktu saya masih kecil, saya itu nggak bisa matematika. Tapi papa saya itu setiap pulang kantor jam 6 sore, habis dia mandi, habis makan malam, dia pasti akan selalu bersama dengan saya mikir bareng how to solve matematik. Intinya di situ. Papa saya itu saya lihat mukanya, kayak dia juga berusaha belajar gitu loh. Ini gimana ya? Cari-cari belajar gitu. Kalau fenomena saat ini nih Bu ya, mohon maaf ya, kayak begitu terjadi, orang tuanya sudah bilang apa? Ini guru bego nih. Ini kenapa sih guru pasti pada susah-susah begini? Telepon gurunya, Ma, besok ke sekolah, ketemu kepala sekolahnya, gitu. So, anaknya apa yang terjadi? Lalu Bapak Ibu apa yang terjadi pada anaknya? Akhirnya jadi santai toh. Pada saat ada masalah, pasti papa mama akan ke sekolah. Pada saat kena senggol dikit, bully. Ma, aku dibully. Kenapa? Senggol. Terus papa datang. Bilangnya apa? Saya akan konsultasi. Gitu ya. Pakai hukum. Gitu. Ya ampun Bapak Ibu. Sorry kata ya. Kadang-kadang kita perlu tahu di mana porsi kita. Kalau anak kita itu benar-benar ditikam atau dijahatin gitu ya, digetokin kepalanya ke tembok sama guru gitu ya, jelas-jelas ada ya Ibu Emma ya, ini contoh ya, Ibu Emma, aku juga, terus Ibu Bapak masih, oh itu gak apa-apa, itu gila Bapak itu ya, itu mah dilaporin ke polisi, itu benar. Ibu Emma juga cengli kan ya, ya bang bos salah. Lah kalau sekarang di kelas tiba-tiba ada anak kesenggol sama anak yang lain juga masih kecil juga, masih sama-sama main, kesenggol, jatuh. Aduh sakit, wow, datang polisi, datang pengacara. Tuh anak juga bingung ya. Ini lagi ada main peran atau apa sebenarnya di sekolah gitu. So please be careful with that one gitu. Jadi pendampingi itu kalau saya balik ke cerita saya tadi ya, orang tua saya itu ikut bareng susah sama saya. Nah jadi saya juga tahu bahwa oh papa saya aja juga berjuang. Saya harus berjuang. Semudah itu sebenarnya. Itu pendampingan. Ya, atau ini kehadiran. Jadi bukan cuma pendampingan tapi kehadiran juga. Hadir itu bukan cuma sekedar kayak tadi Bapak Ibu nonton TV atau baca buku atau main game, enggak. Pendampingan itu ya benar-benar kita ada di dalam dunia si anak. Kalau anak kita lagi main Uno, ya kita main bareng dia, main Uno. Nah kadang-kadang saya juga tadi sempat ngobrol-ngobrol sekilas sama orang tua di sini. Kok merasa bete ya, bosen ya pada saat main sama anak gitu ya. So, kadang-kadang itu terjadi karena kita mungkin dalam kondisi lelah. Kita sendiri pun capek gitu loh. Kalau Bapak Ibu lagi lelah, itu jangan deh, mendingan dekat-dekat sama anak dulu, saran saya. Ambil waktu dulu. Ngapain kek? Mandi kek? Habis mandi mungkin apa kek? Ke depan dulu kek? Makan nasi campur dulu kek?
apa nasi H6 apa segala macam, udah agak lebih tenang tuh hati baru pulang. Paham ya? Kadang-kadang kalau kita lagi kesel, dimarahin bos, kamu taunya lagi nggak lancar, pulang ke rumah, anak kita papa gitu ya, apa sih lu gitu ya, toxic worldview gitu ya Bapak Ibu ya. So same with the teachers. Ketika guru-guru juga dalam kondisi yang lagi nggak bad, lagi bad mood, so please take care of your emotion first. Karena pada saat masuk ke dalam kelas, emosi guru itu akan sangat berdampak sama murid-murid. Guru yang bete, orang tua yang bete, itu akan kelihatan sama anak kita, even anak kita masih kecil. Ya, so please lakukan itu. Nah, saya balik lagi ya. Berarti yang pertama apa Bapak Ibu? Dampingi ya. Habis dampingi dengar. Dengar itu yang tadi saya bilang, nggak cuma sama anak, sama suami istri kita juga sama. Dengerin aja dulu, nggak usah banyak komentar. Nah boleh deh, habis ini selesai seminar, Bapak Ibu kalau lagi curhat sama suaminya atau sama istrinya, kalau kemudian suami istrinya misalkan langsung komen sesuatu, bilang apa tuh tadi bilang, jangan banyak komentar, ya, dengerin aja dulu. Nanti juga sadar sendiri, ya. Bapak Ibu percaya nggak sih, kita tuh kadang-kadang cuma pengen didengerin doang, walaupun kita tahu kita salah. Saya juga pernah menangani beberapa kasus muda-mudi ya. Dia cuma cerita, pacar saya ya begini, dia selingkuh, nggak pernah ini, apa segala macam. Ujung-ujungnya setelah saya dengerin panjang lebar, ujung-ujungnya dia galapan. Tapi saya tahu sih, saya juga nggak cewek yang baik-baik juga. Saya juga sering marah-marahin dia, suka galak gitu. Kan dia sadar sendiri kan? Nggak usah kita bilang, tuh kamu juga sama, nggak usah gitu loh. Maksudnya biarin dia keluar sendiri, gitu ya. Kemudian doakan, Bapak Ibu, ini yang paling penting ya. Doakan anak kita. Jangan selalu berpikir kekuatan kita sendiri. Itu yang galak. Gitu ya. Doakan anak kita dan dekatkan. Dekatkan dengan siapa? Tuhan, benar. Lebih baik anak kita dekat dengan Tuhan dan takut sama Tuhan daripada takut sama kita. Kalau takut sama kita, pas kita udah nggak ada, dia udah keluar negeri, kuliah lanjut, bahaya. Lebih bagus takut sama Tuhan. Kalau kita udah nggak ada, dia keluar negeri pun, dia sampai ke ujung dunia pun, dia takut akan Nah, itu ya. Banyak orang tua suka ngomong ke saya, Pak, anak saya ini mau kuliah di luar negeri nih. Tapi nanti kalau misalkan dia kuliah di luar negeri, bisa-bisa dia begitu. Kan? Artinya apa? Dia masih nggak trust sama anaknya kan? Padahal harusnya si anaknya itu dalam usia sudah dewasa, dia harusnya takut sama Tuhan, bukan takut sama anaknya. Ya. Oke, mungkin sih itu ya saya pikir ya. Ini jadi saya pajangan nih kayaknya nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, itu kehadiran terakhir. Yes, ini juga kehadiran ya. Nah ini dia ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuannya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu, even saya, even Bapak Ibu, even guru-guru, kita semua bukan orang yang sempurna. Jadi kita harus terus belajar. Pada saat pulang dari sini bisa gagal nggak? Pasti gagal nggak? Pasti. Saya yakin Bapak Ibu. Itu terjadi pada setiap seminar saya lakukan. Nggak mungkin habis selesai seminar ini semua langsung connect bagus gitu. Enggak. Tapi kiranya ada 1-2 hal yang bisa memberkati Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa bawa pulang. Jadi berkat. Ya. Oke, mungkin itu saja. Bapak Ibu kalau nggak keberatan bisa follow Instagram saya. Kekinian banget ya. Silakan gitu ya. Kalau mau tanya-tanya boleh, mau DM boleh. Menggangguin boleh. Oke, thank you ya. NUT, COCO, NUT. Oke. Sudah bagus banget ya. Memberitahu anak agar dapat mengucapkan kata terima kasih, minta maaf, dan tolong ketika diberi sesuatu. Nah, meminta maaf jika salah dan mengucapkan kata tolong jika butuh sesuatu. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Entah itu orang tua ataupun kita sebagai guru, kita harus seperti apa nih? Supaya anak itu bisa ketika berbuat salah, dia tahu salah dan dia minta maaf. Itu seperti apa, Pak? Oke, thank you. Mungkin tadi saya sempat bahas sedikit ya mengenai hal ini. Nah, yang terpenting begini Bapak Ibu, kita perlu pahami bahwa anak itu punya 2 aspek, yaitu aspek kognitif dan afektif. Kognitif itu dari informasi, afektif itu dari yang dia rasakan. Nah, anak-anak itu
pasti punya dua aspek itu pada saat mereka belajar. Nah, yang terpenting adalah bukan soal kita kasih tahu merekanya, tapi afektifnya itu kena nggak? Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak kasih tahu mereka, itu hanya kena di kognitif. Dan itu sifatnya paling cuma 10-20%. Harusnya anak-anak itu belajar dari apa yang dia rasakan. Makanya saya bilang harus ada keteladanan. Di rumah atau di sekolah, dengan dia melihat orang tuanya ngomong maaf, tolong, terima kasih, guru-guru juga do the same thing, itu menjadi lebih powerful karena kenanya di afektif. Nah, paham ya? Nah, jadi itu yang pertama. Nah, kemudian adalah pada saat kita ngomong tolong, permisi, terima kasih, itu kita harus lakukan dengan tulus. Jangan kita tolong ya, tapi sambil ngeliatin anaknya supaya anaknya belajar seperti dia. Itu nggak genuine Bapak Ibu. Itu anak juga tahu gitu. Ya, jadi lakukanlah perubahan itu dari kita sebagai orang dewasa supaya berdampak kepada afektif anak dan anak bisa mengikutinya bukan hanya sekedar kognitif. Dan yang kedua Bapak Ibu adalah jangan mempermalukan anak dengan kata-kata tadi. Contohnya, saya sering menemukan pada saat pembagian angpau, Imlek kadang-kadang ya, dikasih angpau nih, misalkan Stefani anak saya dikasih angpau gitu ya, terus saya bilang gini, ayo ngomong apa Stefani, bilang apa? Terima kasih, mana terima kasihnya? Ayo, mana ngomong terima kasihnya? Apa yang salah Bapak Ibu? Untuk Bapak Ibu apa yang salah? Anak jadi malu, ya kan? Karena sebenarnya kan gengsinya orang tua kan. Kita pada saat lihat anak kita dikasih angpau kan, kita sebagai orang tua kan antara dua tuh, seneng dan gengsi. Plus kalian mikir bagaimana saya balikin lagi angpaunya kan begitu kan. Nah cuman kita kan kalau misalkan anak kita ngambil, ya udah kita paling bisikin aja, say thank you, udah. Tapi nggak usah di depan banyak orang. Ayo bilang terima kasih, mana terima kasih begitu, nggak usah. Karena kan sebenarnya tujuan kita ngomong kayak gitu apa sih Bapak Ibu? Supaya orang tua yang kasih itu melihat kita itu sebagai orang tua yang tahu sopan santun. Itu yang saya bilang insecure parents, gitu ya. Mudah-mudahan membantu. Jadi kita harus lebih mencontohkan dulu ya Pak. Yes. Ketika kita sudah mencontohkan kepada anak seperti ini loh, terima kasih, atau misalkan anak berbuat salah seperti ini loh, minta maaf. Yes. Jadi akhirnya anak itu menangkap juga ya bagaimana cara kita minta maaf atau berterima kasih yang baik gitu, Yes. seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan kembali lagi ya tentang pendampingan. Nah, di sini pertanyaannya, saya selalu mendampingi anak saya belajar ataupun bermain, namun tidak terlihat bermain bersama karena saya memberi dia ruang untuk menikmati kegiatan bermainnya agar lebih puas. Namun anak saya terlihat kaku ketika bergaul dengan saya dan bahkan akrab dengan orang tua temannya. Apakah ada yang salah dengan ini? Tadi sempat disinggung juga di awal ya. Betul. Kira-kira bagaimana Pak? Ini usia berapa anaknya boleh tahu? Atau yang tanya boleh tahu kira-kira Sekitar usia PAUD berapa? Usia B, kelas 5 kelas 5-6 tahun. 5-6 tahun. Iya. Oke, Bapak Ibu kalau kita berbicara mengenai apa tadi? Sorry, saya jadi ngeblank. Tadi apa? Lebih nyaman main sama orang lain. Lebih nyaman itu main sama dengan orang lain atau lebih nyaman itu dengan orang tua lain ketimbang dengan saya, seperti itu. Bapak Ibu kita perlu pahami bahwa anak-anak itu punya sebenarnya area koneksi. Koneksi itu harus dibangun dengan relasi. Nah ini sebenarnya ada teorinya nih. Teorinya tuh namanya interpersonal neurobiologi. Jadi dalam sebuah riset terbaru di dalam neuroscience, itu rupanya tatapan mata antara orang tua dengan anak itu akan mentransfer neuron di dalam otak-otak tertentu itu untuk lebih aktif, gitu ya. Itu ada risetnya Bapak Ibu. Nah, koneksi itu harus dibangun. Kadang-kadang anak-anak jadi lebih nyaman main sama orang lain, sama orang tua lain maksudnya ya, atau sama guru dan sebagainya, tapi jadi kayak merasa krik-krik bahasa gaulnya sama orang tuanya. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya itu pada saat main sama anaknya itu tidak genuine, tidak feel enjoy and happy, atau benar-benar ada bersama-sama dengan anak. Anak itu akan merasakan bahwa orang tua itu terbeban gak sama dia. Kalau dia melihat pada saat saya, misalkan saya sebagai anak, saya lihat nih Ibu Stefani orang tua saya
pada saat saya main, tapi saya melihat ekspresinya tuh kayaknya terpaksa aja. Ya, untuk apa sih, mau gak mau lah harus main sama saya gitu ya. Itu akan membuat saya nggak terbangun tuh area koneksinya. Relasi saya sama dia itu nggak terbangun. Alias kata neuron saya sama neuron dia tuh nggak ketemu gitu. Tapi pada saat misalkan saya ketemu Ibu Emma gitu ya, kok kayaknya Ibu Emma lebih feel accepting, lebih bisa menerima saya gitu ya, dan sebagainya, ya saya akan lebih akrab sama dia gitu. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita tanya bagaimana caranya supaya anak kita itu bisa lebih akrab sama kita, ya yuk kita bangun zona itu dengan cara kita lebih enjoy aja dan jangan jadikan target. Nah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang banyak orang tua ke saya itu hal-hal seperti ini banyak ditanya dan jadi PR, jadi target gitu loh. Saya harus berhasil untuk mendapatkan hati anak saya. Itu jangan, ini bukan tugas Bapak Ibu, ini bukan tesis gitu. Keberhasilan Bapak Ibu untuk bisa menggait hati anak Bapak Ibu itu adalah anugerah Tuhan gitu. Jadi jangan salahkan, mau saya nih momennya harus dapat hari ini saat ini gitu. Jangan begitu, proses waktu biarlah berjalan. Yang penting Bapak Ibu mau nggak untuk spend waktu hadir, ya bangun relasi itu, accepting. Mungkin saja pada saat main sama orang tuanya suka marah-marah, bisa jadi. Makanya anaknya bete, mendingan main sama orang tua lain kan, gitu, ya kan? Gitu ya, Bapak Ibu ya, mudah-mudahan membantu. Terima kasih Pak. Selanjutnya nih ada lagi Pak. Ini terkait dengan anak lagi. Setiap orang tua kan pasti, maksudnya kita sebagai orang tua juga pasti akan belajar untuk terbuka kepada anak, terutama dengan hal-hal yang berhubungan dengan anak. Tapi kalau misalkan hal itu tidak berhubungan dengan anak, misalkan contohnya ini, misalkan terbuka kepada anak tentang kondisi yang dialami, misalkan terkait dengan ekonomi yang sulit, tadi juga sempat disinggung kan ya Pak. Kemudian pekerjaan yang sulit atau masalah yang dialami orang tua, itu bagaimana tanggapannya Pak? Oke, good. Bapak Ibu, ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita mau mentransfer permasalahan kita harus tahu anak itu akan bisa berpikir secara abstrak itu pada saat SD, kelas 6, SMP dan SMA. Jadi kalau kita mau sharing mengenai kesulitan kita secara finansial, secara ekonomi, atau mungkin dari sisi rumah tangga, gitu ya, Bapak Ibu lagi nggak baik hubungannya sama pasangan gitu ya, itu sharing ke mereka boleh tahu pun dengan porsi yang tertentu ya, itu pada saat SMP, SMA. Tapi kalau masih TK, Bapak Ibu jangan transfer cerita itu, tapi yang ditransfer itu apa? Emosinya aja, yang ditransfer itunya aja. Contohnya, Mama lagi sedih nak saat ini gitu. Tapi gak usah kasih tahu sedihnya itu karena papanya gak bisa cari duit, papanya nongkrong-nongkrong doang. Itu gak usah dicurhatin ke anaknya gitu. Bapak Ibu tahu gak? Nah itu yang kadang-kadang jadi sulit itu begitu. Anak masih kecil, lagi gambar, lagi ngegambar, lagi ngedoodle. Tahu gak, Papa tuh sebel banget sama Bapak tuh. Papa tuh lihat tuh lagi makan nasi campur tuh, itu tuh main layar gitu ya. Nah itu kadang-kadang gak perlu gitu. Cuma cukup bilang, nah Mama lagi sedih deh, Mama lagi sedih sama Papi. Udah cukup gitu. Jadi anak tuh belajar sedih, takut, bahagia, udah cukup itu aja loh. 6 emosi. Mama lagi bahagia nih, gak usah juga kasih tahu Mama dapat gaji naik loh. So, Mama naik gajinya jadi 18 juta. Gak usah juga, gak tahu juga 18 juta buat beli apa, gak usah. Mama lagi seneng karena Mama dapat bonus. Mama lagi sedih karena dimarahin sama bos. Cukup. Gak usah kasih tahu bosnya itu marahinnya apa, gak usah nanti. Tapi nanti pas si anaknya sudah SMA, pas anak sudah bisa berpikir lebih abstrak, dia akan get the point. Baru dia bisa pahami kita dengan lebih baik. Nah, ada yang mau tanya tuh kayaknya. Kita juga memberitahu kalau kita sedih. Tapi kalau anaknya nanya sedihnya kenapa? Gimana? Nah, itu kita jawab sederhana bahasa anak aja. Jadi kita jangan jawab misalkan Mama sedih karena ada premis mayor, premis minor, itu nggak usah. Jadi bilang aja, Mama sedih karena tadi Mama tuh dimarahin bos karena Mama nggak patuh, karena Mama tadi terlambat, cukup. Gitu. Jadi hal-hal yang sederhana aja. Mama dimarahin, kenapa? Mama tadi dimarahin sama Papa karena Mama nggak dengar kata-kata Papa, cukup. Nggak cukup, begitu aja.
Kadang-kadang anak-anak tanya detail bukan berarti mereka want to know more. Bener nggak Bapak Ibu? Karena mereka sebenarnya nggak tahu aja mau ngomong apa lagi. Kan mereka bukan konselor. Kalau konselor mungkin akan bilang, so Tuhan Yesus tetap mengasihimu. Itu anak pendeta mungkin. Tapi ya kadang-kadang mereka nggak tahu, so mereka akan tanyanya terus gitu. Ya kita bercandain aja nggak apa-apa. Ya terus mama sedih gitu, nggak apa-apa juga. Gitu ya, jangan berbeban untuk harus explaining too much. Ya. Tapi kalau misalkan kayak kita mengalihkan seperti itu, apakah itu boleh Pak? Misalkan Mengalihkan anak-anak, contohnya kan tadi kan nanya soal ini mami kenapa gitu kan, terus mami jelasin dengan kata sederhana. Tapi anak itu masih bertanya tadi juga yang disampaikan oleh mami Nicholas kan, apakah setelah itu kita boleh nggak mengalihkan kepada hal lain supaya dia nggak balik lagi nanya ke pertanyaan itu? Mengalihkannya tapi ke emosi yang sama. Contohnya, mama sedih karena tadi mama dimarahin sama papa. Kamu pernah sedih nggak? Tanyanya begitu ke dia. Dia udah teralihkan, udah pasti. Iya, aku pernah sedih. Aku dimarahin sama Ibu Emma. Ibu Emma begini. Tapi jangan jadi gosip sama dia. Kita sama-sama sedih. Bukan. Gitu ya. Anak masih kecil ya udah. Paling nanti berarti kita bisa konklusinya adalah berarti kamu pernah sedih, mama pernah sedih. So kita harus denger-dengeran ya, berarti ya mama juga mau minta maaf nih sama papa. Gitu loh. Mestinya begitu, bukan mama sebelum apa-apa nih, mama mesti minta maaf, mama. Itu malah jadi locus of controlnya apa? Eksternal gitu. Meskipun dalam hati kita sebagai istri-istri dongkol gitu ya. Nah, tapi kita harus bisa main peran dengan baik. Tapi jangan jadi munafik Bapak Ibu ya. Saya nggak belajar munafik, tapi ajarkan value yang benar, gitu ya. Oke, terima kasih ya Pak untuk jawabannya, sangat memberkati. Kemudian saya mau buka sesi tanya jawab untuk Papi Mami. Kira-kira ada yang mau bertanya? Mami Leviora? Halo Pak, saya Yes. Sofi. Ini mau nanya, Budi Dewi ya? Iya. Nanyanya dari mana ya? Bagaimana sikap saya ke anak kalau misalkan anak tuh kayak contoh simpelnya 2 hari yang lalu tuh dia nangis mau minta minum, dia duduk, mama ambilin minum gitu kan. Nah itu saya agak sedikit kesel, maksudnya merintah gitu kan. Ya orang sendiri aja, saya bilang gitu kan. Habis itu nangis, terus gelasnya digedor gitu ke meja segala macam gitu. Saya diemin. Jadi dia di ujung sana, saya di sini. Saya bilang kalau kamu mau minum, kamu sendiri, saya bilang gitu. Habis itu kekeh dan nangis, terus nangis. Habis itu saya cuekin. Terus dia kayak mau jalan ke arah saya, tapi menyeret diri. Kayak ibaratnya Gengsi gitu ya, gengsi banget deh. Menyeret diri, tapi sambil mau ke saya gitu. Mama, panggil terus. Saya diemin. Akhirnya dia sampailah ke saya. Dia cuma bilang, mama peluk, cuma gitu. Ya udah aku peluk terus saya cuma bilang sih, kenapa kamu kalau mau minta sesuatu, bilang tolong sama mama, sebenarnya gitu kan. Nggak usah nangis, nggak usah banting segala macam, sebenarnya gitu. Habis itu dia ngerti sih, cuman tapi kadang satu posisi juga kadang saya bisa marah juga gitu. Jadi itu maksudnya termasuk toksik atau gimana kayak. Sama satu lagi, kalau misalkan saya bilang A ke dia, dia mau gimana ngomongnya ya, saya bilang A misalkan, dia dengerin di awal, tapi nanti dilakuin lagi yang si A itu. Jadi kayak sengaja gitu ibaratnya, kayak sengaja gitu. Nah itu terus sikap saya pun saya jadinya marah gitu ke dia, jadinya marah. Terus nanti dia langsung say sorry, mama maaf ya, mama saya nggak sama Viola, kan dia kayak gitu tiba-tiba. Jadi itu termasuk ke toksik juga atau enggak gitu? Oke, mungkin saya coba jawab pelan-pelan ya. Yang pertama Bu, mengenai yang tadi ya, anak ibu itu yang tadi ibu bilang dia kan kayak perintah gitu ya. Nah kadang-kadang kita harus pahami juga, itu mungkin fenomenanya adalah anak kita butuh diperhatiin, dia butuh kasih sayang. Dia cuma pengen ngetes gitu loh. Kayak contohnya kita tuh pengen ngetes, ini mama tetap sayang sama saya nggak gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi bukan soal perintahnya atau bukan soal kata-kata tolongnya, saya pikir itu adalah urusan kedua.
Yang terpenting adalah dia tuh hanya ingin mendapatkan afirmasi dalam dirinya bahwa mamanya itu sayang sama dia sebenarnya. Nah, kemudian saya mau masuk sedikit ke masalah yang tadi yang Ibu bilang ya, kayak gengsi. Nah, Bapak Ibu juga perlu pahami, anak itu sebenarnya turun dari genetik kita. Itu dulu. Jadi anak itu pasti akan punya kepribadian dan temperamen yang diturunkan dari kita sebagai orang tua. Permisi tanya, mungkin dari ibu sama bapak yang punya sifat gengsi siapa? Tunjuk langsung. Jadi kadang-kadang, as a parents, kita perlu tahu pada saat kita melihat anak kita do something, itu sebenarnya refleksi kaca ke kita sendiri. Jangan-jangan kita juga adalah tipe yang seperti itu. Bapak Ibu, saya kan seorang psikolog relasi pacaran juga ya. Jadi kadang-kadang saya suka ketemu klien-klien gitu ya yang pacaran dan sifatnya itu makan dalam. Ibu tahu nggak sifat makan dalam? Contohnya, kamu mau makan apa? Terserah. Oke ya, ini kasih. Kan saya kan nggak suka ini. Ya kan pernah ngomong gitu. Nah kadang-kadang makan dalam tuh seperti itu. Jadi kita tuh pengen dimengerti tanpa kita harus do effort. Nah itu makan dalam tuh. Nah ini saya nggak ngomongin soal perempuan ya. Bukan berarti perempuan seperti itu. Enggak, laki-laki juga ada yang kayak begitu. Itu namanya cari perhatian sebenarnya. Tapi beberapa kali manusia itu kadang-kadang suka ingin dimengerti, tetapi tidak mau melakukan upaya untuk bisa membuat orang lain memahami apa yang dia mau. Kalau misalkan kayak tadi, anak ya, kalau misalkan dia pengen minum, sebenarnya kan dia bisa bilang kan, Ma, saya ingin minum. Atau mungkin, Ma, saya ingin dipeluk. Tujuannya kan dipeluk. Tetapi aksesnya itu kemana-mana tuh. Entah dia banting-banting gelas atau segala macam, tapi tujuannya adalah dia pengen dipeluk. Tapi dia nggak berani ngomong. Nah, itu yang mungkin jadi masalahnya. So please, kalau masalah seperti ini yang terjadi adalah ibu tahu nih, oh tujuannya dia adalah dia butuh kasih sayang ibu. Udah ibu kasih sayang itu aja dia. Nanti soal yang gelasnya dan sebagainya itu tolong dan sebagainya itu pasti akan terbentuk dengan sendirinya. Gitu ya Bu ya. Dan apakah ibu toksik dengan melakukan marah-marah tadi? Kalau menurut saya sih jangan segala hal ibu bapak pikirkan toksik nggak toksik ya. Karena toksik nggak toksik itu sebenarnya kembali kepada bagaimana hal tersebut sebenarnya bisa memberkati atau enggak. Itu aja intinya dalam perkristenan. Pada saat sesuatu itu bisa memberkati, itu menjadi berkat. Tapi pada saat memang hati kita jahat Bapak Ibu, maka itu jadi toksik walaupun kita kasih hadiah sama orang. Bener ya? Misalkan saya kasih makanan sama Ibu Stefani, tapi saya punya udang di balik batu, maka itu bukan jadi berkat. Sebenarnya itu toksik. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua tadi apa Bu? Sorry, tadi saya lupa yang tanya dulu. Oh, jangan dia sengaja gitu. Ibu suruh A, kemudian pertama dengerin, habis itu dilakuin lagi gitu. itu sama, fenomenanya sama kayak tadi. Sebenarnya tujuan dia adalah untuk mencari afirmasi sayang dari ibu sama saya, gitu. Karena kadang-kadang anak-anak itu suka ngetes loh, gitu. Jadi dia sengaja melakukan lagi untuk mendapatkan afirmasi itu. Coba satu lagi ya, Boleh. ngomong dikit sih. Kalau misalkan contohnya kayak papanya nih, dia kalau misalnya ada papa, ada saya, dia lebih ke arah saya. Dia kayak mau tidur nih ya, kayak mau tidur. Kalau saya lagi nggak sibuk di bawah, saya naik ke atas, dia akan nanya, Mama nanti tidur ya sama Fiora katanya. Iya Mama tidur sama Fiora. Oke, papa dicuekin. Papanya nggak dianggap di kamar, ya kan? Papanya sentuh dia aja begini, gitu. Jadi pokoknya nggak mau. Tapi kalau misalnya saya nggak ada, papanya dideketin sama dia, ya kan? Dia nempel sama papanya. Terus habis itu juga kalau misalnya papanya bilang, nggak mau nggak usah deket papa, tadi deketin. Itu apa ya, psikolog apa ya maksudnya? Itu nggak apa-apa Bu. Itu apa ya? Itu fenomena yang menurut saya masih oke lah, karena masih anak-anak kan, sebenarnya masih TK. Karena wujud pemikiran psikologisnya mereka itu adalah apa yang nyaman buat saya itu yang saya dapetin. Yang membuat saya nyaman adalah saya dapat kasih sayang dari mama nih. Mama tidur sama saya, ya udah, yang penting sama mama. Saya nggak peduli sama ini. Tapi kalau misalkan mamanya yang nggak ada, ini kayak fenomena ban serep Bu, tau nggak? Nah ini kalau saya tarik lagi nanti masalah relasi lagi nih, gitu ya. Kan kadang-kadang kita suka kayak begitu kan. Ini udah yakin belum nih cowok bakal nembak gua nih. Kalau bakal nembak gua masih sama yang dulu dah, gitu ya.
Nah, itu kadang-kadang fenomena seperti itu tuh bisa terjadi pada anak kita. Tapi apakah itu akan terus terjadi? Enggak. Nanti pada saat dia sudah SD, SMA, SMP, dia akan tahu kok bahwa oh ini figur papa, ini figur mama yang dia harus respect. Cuman kalau yang sekarang itu ya lebih ke arah dia apa ya, maksudnya ya sudah ada ibu ya dia dapetin apa yang dia mau dan dia pikir papanya gak penting. Tapi bukan berarti papa jangan tersinggung. Udah nggak apa-apa gitu. Biarkan bermain dalam pikirannya dia. Gitu. Ya, seperti itu. Ada lagi Mami? Ya, terima kasih Mami Leviara. Ada yang mau bertanya?